Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita merenungkan, membaca firman ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu kepada kami ya Allah di dalam pembacaan dan merenungan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel pada hari kenaikan ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, pesan yang disampaikan, tugas yang disampaikan pada saat perpisahan biasanya penting. Apalagi kalau pesan tersebut disampaikan pada saat perpisahan untuk selama-lamanya, maka pesan dan tugas itu sangat-sangat penting. Sebelum Yesus berpisah dengan murid, sebelum dia terangkat, ia memberikan pesan kepada murid supaya mereka memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Itu disampaikan Yesus sebelum dia terangkat di dalam Markus 16 ayat yang ke-15. Pesan ini sangat penting. Karena apa? Karena untuk inilah Yesus datang ke dunia ini. Untuk Injil itulah Yesus datang. Dia datang menjadi manusia dan mati menderita di kayu salib untuk pesan tersebut, yaitu untuk Injil tersebut. Kemudian di dalam khotbah epistel ini, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan menjelaskan kehidupan dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita akan melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang memberikan kesaksian tentang kehidupan mereka, tentang iman mereka kepada Allah. HKBP memberikan tema firman Tuhan pada hari kenaikan ini, yaitu memberitakan Injil. Seperti halnya Yesus Kristus, HKBP menginginkan supaya setiap orang percaya, supaya kita semua yang telah percaya memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus ke seluruh dunia ini. Kalau tema ini mengajak kita supaya kita memberitakan Injil itu, memberitakan Yesus, maka timbul pertanyaan. Apakah yang didapat, apakah yang diperoleh oleh kita, oleh seseorang, jikalau ia percaya kepada pemberitaan Injil tersebut, jikalau ia percaya kepada Yesus Kristus? Khotbah pada hari kenaikan ini dari Markus 16 dan juga dari epistel dari Ibrani 11 tadi menjelaskan kepada kita paling sedikit 3 hal yang akan diperoleh, yang akan diterima oleh seseorang jikalau ia percaya kepada Injil, jikalau ia percaya kepada Yesus Kristus. Hal yang pertama yang akan diterima oleh seseorang jika percaya kepada Yesus adalah
bahwa ia akan dibebaskan Yesus dari hukuman maut. Itu kita bisa baca dari Markus 16 ayat 15 yang 16, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, Alkitab mencatat setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka seluruh keturunannya menjadi jatuh ke dalam dosa, menjadi hidup di dalam dosa. Dan Alkitab mencatat di dalam Roma yang ke-3 ayat 23 bahwa tidak ada yang benar di hadapan Allah, semua telah jatuh ke dalam dosa. Dan dilanjutkan di dalam Roma 6 ayat 23, Bapak Ibu, bahwa upah dosa adalah maut. Artinya apa? Bahwa semua manusia akan binasa karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Allah yang sangat mengasihi manusia itu, yang tidak akan mungkin membatalkan hukuman itu, maka dia sendiri menjadi manusia, mengambil alih hukuman tersebut di atas kayu salib. Itulah sebabnya maka pemberitaan Injil itu sangat penting, karena Allah telah berkorban di dalam Yesus Kristus untuk menghadirkan hal tersebut. Kalau kita membaca firman Tuhan tadi di dalam Markus, Bapak Ibu sekalian, di dalam Markus 16 itu, bahwa jikalau percaya kepada Yesus, percaya kepada Injil, maka dia akan selamat. Dan jika tidak, maka dia akan dihukum. Artinya apa? Hanya ada dua pilihan, Bapak Ibu tersebut, percaya atau tidak. Dan jikalau kita tidak percaya, maka kita akan dihukum. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini sangat-sangat penting dan serius. Mari, kepada kita yang sudah percaya akan Yesus, yakinlah bahwa engkau, saya, kita semua akan terbebas daripada hukuman karena dosa tersebut. Dan bagi kita, Bapak Ibu sekalian yang belum percaya, hari ini Tuhan mengingatkan, percayalah kepada Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya engkau terbebas daripada hukuman maut tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang akan diterima oleh seseorang jikalau ia percaya kepada Yesus adalah bahwa Yesus akan membela dia di dunia ini. Yesus akan membela haknya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Ibrani 11 tadi diberi kesaksian oleh Habel, Bapak Ibu, bahwa Habel berbicara setelah dia mati, rohnya berbicara kepada Allah apa yang dilakukan oleh Kain kepadanya. Dan kemudian Allah membela haknya daripada Habel, Bapak Ibu sekalian. Allah menuntut pertanggungjawaban daripada Kain apa yang telah diperbuatnya kepada Habel. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa orang-orang percaya, hak daripada orang-orang percaya di dunia ini akan dilindungi oleh Allah, seperti dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yesaya, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan dalam Yesaya 49 ayat yang keempat bahwa hakku tersembunyi pada Tuhan. Alkitab tidak hanya mencatat itu, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang-orang percaya yang telah mengalami itu, bahwa haknya dipulihkan oleh Tuhan walaupun dia diperlakukan tidak adil di dunia ini. Bapak Ibu, itu yang kedua, memberikan ketenangan kepada kita, memberikan damai kepada kita, bahwa Allah akan menjagai apa yang menjadi hak kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang akan diterima oleh orang yang percaya kepada Yesus adalah bahwa Yesus akan menjemput dia nanti dan membawa dia ke surga, tempat di mana dia berada. Firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat yang kelima menjelaskan bahwa Allah mengangkat Henokh, membawa Henokh ke tempat di mana dia berada. Dan itu juga yang disampaikan oleh Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dia berkata kepada murid bahwa nanti dia akan datang menjemput orang-orang percaya dan membawa orang percaya itu ke tempat di mana dia dan Allah berada. Bapak Ibu sekalian, Allah tidak hanya membebaskan kita dari hukuman maut, Allah tidak hanya memprotek, menjagai apa yang menjadi hak kita, tetapi Allah lebih jauh juga akan membawa kita, menjemput kita nanti, membawa kita ke tempat
di mana dia berada. Dan kita nanti akan selama-lamanya bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, percayalah kepada Yesus. Saya akan mengakhiri khotbah singkat ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa khotbah singkat ini menjelaskan kepada kita yang telah percaya kepada Yesus, supaya kita memberitakan keselamatan itu kepada dunia ini. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan tersebut. Dan kepada kita yang belum yakin, yang belum percaya kepada Yesus, saat ini saya mau mengajak kita semua, percayalah kepada Yesus. Ada 3 hal yang engkau akan terima jikalau engkau percaya kepada Yesus. Yang pertama adalah bahwa engkau akan dibebaskan dari hukuman maut tersebut. Yang kedua, bahwa hakmu akan dipelihara, dijagai oleh Tuhan di dunia ini. Dan yang ketiga, bahwa engkau nanti akan dijemput oleh Yesus, engkau akan dibawa ke tempat di mana dia berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk keselamatan yang sudah engkau siapkan, ya Allah, melalui Yesus Kristus. Terima kasih kalau Yesus telah naik ke surga mempersiapkan kami tempat dan nanti akan datang menjemput kami. Yakinkan kami, tenangkan kami, bahwa kami sambil menunggu Yesus, kedatangan Yesus, kami boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu pada khotbah epistel minggu depan.